Bapak Ibu, kita sampai pada episode di mana kita akan membahas tentang mengambil resiko. Nah, apakah Bapak Ibu lebih tertarik pada hal yang sudah teruji dan banyak dipraktekkan? Atau lebih tertarik dengan ide baru dan segar walaupun belum teruji? Pribadi yang kreatif biasanya tertarik dengan hal baru dan ide segar walaupun belum teruji. Mengapa ya demikian? Salah satu aspek utama kreativitas adalah orisinalitas alias kebaruan. Sesuatu yang baru tentunya belum punya kesempatan ya untuk banyak diuji atau dipraktekkan. Tapi justru itulah yang menarik. Karena kalau sudah banyak dipraktekkan ya dia nggak jadi baru lagi kan. Dia menjadi umum. Nah, kreativitas selalu bermain dengan ide-ide yang baru. Apakah ide baru itu selalu merupakan solusi terbaik dari suatu masalah? Belum tentu. Ide itu bisa punya celah kesalahan. Ada kalanya ide baru awalnya justru menimbulkan kerugian. Jika kita membaca sejarah penciptaan balon udara Zeppelin, terlihat bahwa ide awal muncul di tahun 1874, tapi baru bisa dikembangkan secara detail tahun 1893 dan akhirnya mendapatkan hak paten di Jerman tahun 1895. Pesawat mereka berhasil terbang pertama kali tahun 1900. Tapi terjadi kerusakan saat pendaratan. Konstruksi kedua di tahun 1906 berakhir dengan kegagalan mesin dan juga terpaan badai. Perkembangan berikutnya sampai versi yang keempat terbang di tahun 1908. Tapi lagi-lagi mengalami masalah mesin dan diterjang badai sehingga menghempas pohon dan terbakar. Intinya butuh waktu menahun untuk mengembangkan ide besar dengan tanggung jawab besar seperti balon udara Zeppelin. Untuk kita yang ingin berpikir kreatif sehari-hari, sejarah pengembangan balon Zeppelin bisa menjadi pembelajaran. Ide awal yang muncul memang masih besar resiko kegagalannya, tapi melangkah maju setelah mengalami kegagalan adalah hal yang biasa dan wajib dilakukan dalam berpikir kreatif. Cara kerja, pola pikir, dan produk lama yang sudah teruji mungkin akan cocok untuk mengatasi masalah lama atau masalah serupa dengan masalah lama. Tapi di masa depan pasti akan ada masalah-masalah baru atau tujuan pengembangan dunia yang baru juga. Kita butuh pemikiran-pemikiran baru untuk mengatasi tantangan baru tersebut. Pemikiran baru atau pemecahan masalah secara kreatif yang kita usulkan belum tentu akan diterima oleh orang lain. Hal itu sangat wajar terjadi karena ya bagaimana ya, tidak semua orang berani mengambil resiko untuk mencoba hal yang belum teruji. Tapi sebagai pemikir kreatif, usaha membuat ide kita diterima oleh orang lain juga merupakan tantangan berpikir kreatif. Menarik ya? Memang harus diakui bahwa energi yang harus dikeluarkan orang kreatif jadi banyak karena tidak saja meluangkan energi dan waktu untuk menghasilkan pemikiran berkualitas, tapi juga meluangkan energi dan waktu untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran kreatif kita. Ketika pemikiran kreatif tersebut betul-betul berhasil mencapai tujuannya dalam memecahkan suatu masalah, muncul rasa bahagia yang membuat jerih payah itu terbayar. Oleh karena itu, pemikir kreatif justru semakin bersemangat ketika menghadapi tantangan. Mereka punya kepercayaan diri bahwa ide pasti akan muncul, jadi tantangan pasti dapat diatasi. Bagaimana caranya agar kita atau anak didik kita nanti bisa menjadi pribadi kreatif yang gembira ya saat menyambut tantangan? Salah satu caranya adalah menciptakan situasi yang menantang atau menghadirkan masalah yang perlu dipecahkan. Tugas sekolah yang tidak terlalu terstruktur dapat lebih memancing kreativitas loh dibandingkan dengan tugas yang memiliki aturan terlalu ketat. Peserta didik lalu dibantu untuk merasa nyaman dalam situasi yang ambigu tersebut dengan diberi penguatan. Sementara di sisi lain, ide yang dimunculkan peserta didik tersebut juga perlu diberi apresiasi serta diberi tantangan secara berimbang. Kombinasi yang tepat antara apresiasi dan pertanyaan menantang pengembangan ide tersebut akan membuat peserta didik kita terlatih untuk bekerja lebih keras untuk hasil yang lebih baik. Agar terbiasa berpikir kreatif, kita memang perlu bekerja lebih keras dari standar yang dilakukan orang lain. Karena kreativitas kita nantinya juga akan menghasilkan sesuatu yang melebihi standar.
Jangan takut merasa lelah, karena setiap menemukan langkah pembaruan yang kecil sekalipun, kita akan merasa bahagia dan memiliki hidup yang lebih bermakna. Semangat!